Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudara umat pilihan Tuhan. Hari ini Minggu 27 November 2022. Kembali kita mendapatkan kesempatan yang istimewa untuk bersama-sama menerima makanan rohani bagi jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Tak Tersembunyi Kuasa Tuhan. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, ada seorang pemuda Iran yang bernama Afshin Javid. Ia adalah seorang pemuda yang bergabung dengan kelompok garis keras dan merelakan dirinya mati demi agamanya. Suatu kali ia berusaha memasuki Amerika, tetapi tertangkap di Malaysia karena menggunakan identitas palsu. Dia dimasukkan ke dalam penjara, dan saat di penjara itu ia bertemu dengan Yesus ketika Yesus melepaskannya dari serangan roh jahat. Pertemuan ini menjadi awal dari kebingungannya tentang sosok pribadi yang ia sembah. Ia mulai ragu akan keyakinannya selama ini dan mulai merasakan beban dosa yang begitu berat yang membuatnya berseru siang dan malam. Tiba-tiba di dalam doanya ia merasakan jamahan di pundaknya dan dalam sekejap ia merasakan bebannya terlepas. Lalu ia berseru, "Siapakah engkau, Tuhan, yang telah mengampuniku?" Lalu sebuah suara berkata, "Akulah Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Saat itu ia tersungkur dan menangis selama 2 jam. Ia merasakan kebahagiaan tetapi juga kemarahan dan berkata, "Mereka mengajari saya bahwa pribadi ini adalah pribadi yang benar, tetapi ternyata bukan yang layak disembah." Lalu ia berdoa, meminta sebuah Alkitab. Dan keesokan harinya seorang narapidana menghampirinya dan menyerahkan sebuah Alkitab. Sejak saat ia bertemu dengan Yesus, dia menjadi pengikut Kristus dan akhirnya menggembalakan sidang jemaat di Vancouver Christian Fellowship. Saudara-saudara, bagaimanakah kita dapat bercermin melalui kesaksian ini? Afshin tertipu selama bertahun-tahun dan dia menyembah, membaktikan diri dengan luar biasa kepada pribadi yang mati. Nah, sedangkan kita yang selama ini menjadi umat Tuhan yang hidup, tetapi banyak kali iman kita terdampar pada kehampaan. Seperti halnya bangsa Israel menjadi saksi mata atas kehebatan perbuatan tangan Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi mereka tidak mampu melihat Tuhan yang sama ketika mereka menghadapi kekeringan padang gurun. Iman mereka selalu menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang menjadi sasaran dari keraguan mereka. Seringkali Tuhan ditempatkan sebagai pribadi yang menjadi sasaran kemarahan mereka bila keinginannya tidak dipenuhi oleh Tuhan. Sangat bertolak belakang dengan Ayub yang berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Bangsa Israel begitu mudah memuji kebesaran Tuhan ketika segala sesuatu berjalan dengan indah. Semudah mereka meragukan Tuhan ketika beban berat mulai menghadang. Sedangkan Ayub memiliki iman yang mampu melihat Tuhan yang sama, sekalipun ia menghadapi beban yang sangat berat, persoalan dan tantangan yang luar biasa. Saudara-saudara, ingatlah badai dan hujan deras yang menghantam mengajarkan kepada kita kekuatan untuk bertahan. Demikian pula Tuhan menggunakan segala persoalan dan beban berat untuk mengajarkan bagaimana memiliki iman
yang mampu bertahan. Iman kita tidak terdampar pada keluhan dan sungutan, melainkan harus memiliki ketajaman untuk melihat jalannya ketika tidak ada jalan. Saat kita tidak bisa melihat jalan yang di depan kita, mari kita berserah dan belajar mempercayai kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah membiarkan persoalan atau masalah mengecilkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Di dalam kesesakan, di dalam persoalan, di dalam segala keadaan yang tidak kita sukai, tidak kita inginkan, kita harus tetap memuji, menyembah Tuhan. Kita bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorai bagi Dia. Maka Tuhan akan turun dengan kuasa-Nya yang ajaib untuk menghancurkan segala musuh-musuh yang sedang mengganggu kita. Percayalah, di dalam Tuhan ada pertolongan yang besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami dikuatkan. Lewat firman-Mu iman kami diteguhkan bahwa Yesus Kristus yang kami sembah adalah Allah yang tidak berubah dalam kasih dan kuasa-Mu. Di dalam setiap keadaan, susah maupun senang, Engkau tetap sama. Berikanlah kepada kami mata yang tajam, sehingga kami dapat melihat kuasa-Mu, walaupun dalam keadaan kesesakan. Meskipun keadaan kami berubah, tetapi Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di tangan Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat kita berjalan dengan iman, maka kita mampu melihat Tuhan yang setia menemani kita untuk menghadapi setiap masalah dan memberikan kemenangan. Selamat beribadah saudara-saudara. Kuasa Tuhan tidak tersembunyi. Tuhan sanggup menolong dalam segala keadaan yang sedang kita alami. Nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah yang saudara jalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.